Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Crossing Tiger Hidden Dragon yang rilis pada tahun 2000. Film ini sebelum dari film Crossing Tiger Hidden Dragon Sword of Destiny yang rilis pada tahun 2016. Yang pastinya saya akan buat setelah video ini rilis. Film ini menceritakan sebuah pedang legenda yang terkuat dari pedang apapun. Dan pedang inilah yang telah membuat orang yang memegangnya menjadi baik atau jahat sesuai dari tujuannya. Sehingga banyak sekali para pendekar yang menginginkan pedang tersebut. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal cerita, terlihat ada seseorang yang sedang berjalan menuju suatu tempat. Dia bernama Limubai. Dan ternyata dia akan menuju tempat kediaman seseorang yang bernama Sulin. Karena mereka sudah lama tidak bertemu, mereka pun saling menanyakan kabar. Lalu Sulin menanyakan kenapa Limubai pun datang kemari. Dan Limubai bercerita selama meditasi di Gunung Wulan, ia merasakan keningan yang mendalam serta kesedihan yang tiada akhir. Karena alasan itulah, akhirnya ia menyudahi meditasinya di Gunung Wudan. Dan setelah itu Limubai pun menjelaskan maksud kedatangan dirinya adalah karena ia ingin menitipkan pedang Green Destiny untuk diberikan kepada Tuan T. Sulin heran kenapa Limubai ingin memberikan pedang itu kepada Tuan T. Dan Limubai pun berkata bahwa pedang ini sudah terlalu banyak membunuh orang. Ia merasa sudah saatnya ia harus meninggalkan dunia persilatan. Lalu Sulin mengajaknya ke Beijing agar ia bisa memberikannya sendiri kepada Tuan T. Namun Limubai pun menolaknya karena ia ingin mengunjungi makam gurunya yang dibunuh oleh Rubah Hijau. Ia merasa bersalah karena belum bisa membalaskan dendam gurunya. Kemudian Sulin pun berkata pada Limubai untuk menyusulnya ke Beijing jika urusannya sudah selesai. Dan scene selanjutnya Sulin pun berangkat menuju Beijing. Setelah menyelesaikan urusannya di Beijing, Sulin akhirnya mengunjungi kediaman Tuan T. Kemudian Sulin menyerahkan pedang Green Destiny ini kepada Tuan T. Namun Tuan T menolaknya karena pedang ini terlalu berharga untuk sebuah hadiah. Tuan T bilang pedang ini hanya pantas dimiliki oleh pendekar besar seperti Limubai. Tapi Sulin berkata bahwa Limubai akan memulai hidup baru dan ia akan meninggalkan semuanya, termasuk pedang yang telah memberinya kejayaan sekaligus kesulitan baginya. Dan pada akhirnya Tuan T pun menerima barang itu hanya sebagai titipan. Lalu tiba-tiba datang pelayan yang memberitahu Tuan T kalau Gubernur Yu sudah datang. Dan selanjutnya Sulin diantar oleh pelayan untuk menaruh pedang Green Destiny ini. Setelah memasuki ruangan, tiba-tiba terlihat ada seorang perempuan. Ternyata perempuan itu bernama Jen Yu. Ia adalah putri dari Gubernur Yu. Kemudian Sulin dan Jen pun saling berbincang. Dan Sulin memperlihatkan pedang Green Destiny ini kepada Jen. Jen pun bilang kalau saat masih kecil, dia juga pernah berlatih pedang bersama para tentara di wilayah barat. Kemudian Jen mengatakan kalau ia merasa iri pada Sulin. Karena sebagai pendekar, Sulin bisa bebas melakukan apapun yang ia mau. Namun Sulin menjawabnya, tidak ada yang bebas melakukan apapun di dunia ini. Setiap orang memiliki aturan dan tanpa adanya aturan kita semua tidak akan bisa bertahan. Kemudian Jen menceritakan kalau ia akan menikah 2 minggu lagi. Akan tetapi sampai saat ini ia bahkan belum pernah hidup seperti apa yang ia inginkan. Dan di scene selanjutnya Sulin yang sedang memperlihatkan pedang Green Destiny ini kepada Gubernur Yu. Ia menjelaskan pada Gubernur Yu bahwa pedang Green Destiny ini berumur 400 tahun dan sudah tidak ada lagi orang yang bisa membuatnya sekarang. Di sisi lain ada pelayan Jen yang akan menggantikan pakaian milik Jen. Pelayan itu berkata pada Jen untuk tidak bergaul dengan Sulin, tapi Jen menjawabnya kalau ia bebas bergaul dengan orang yang ia suka. Kemudian pelayan berpesan pada Jen untuk tidak mengundang bahaya pada keluarganya. Lalu pelayan itu pun pergi meninggalkannya. Saat di malam hari terlihat ada seorang yang akan mencuri pedang Green Destiny ini. Dan petugas Bo yang melihatnya pun langsung memeriksanya. Akan tetapi kemudian ia malah ditendang sama si pencuri. Kemudian terjadilah perkelahian di antara mereka berdua.
Setelah mengalahkan petugas Bo, si pencuri pun kabur. Karena terdengar keributan para petugas dan pelayan lain, akhirnya keluar dan mencari si pencuri itu. Hingga di saat si pencuri berusaha kabur, tiba-tiba datanglah Sulin memergokinya. Dan si pencuri berusaha kabur, namun Sulin terus mengejarnya. Kemudian Sulin pun berhasil mengejarnya dan mengajak si pencuri itu berduel. Sadar bahwa si pencuri kalah melawan Sulin, namun Sulin terus melawannya dan tidak membiarkan si pencuri kabur membawa pedang Green Destiny ini. Dan di saat si pencuri sudah terdesak dan tidak bisa melawan, tiba-tiba ada yang melempar panah ke arah Sulin dan Sulin pun berhasil menghindar. Akan tetapi karena kejadian itu pun akhirnya si pencuri itu berhasil kabur. Dan keesokan harinya Sulin dipanggil oleh Tuanti. Saat Sulin datang di sana sudah ada petugas Bo yang meyakini bahwa pencurinya berasal dari rumah Gubernur Yu. Akan tetapi Tuanti berkata jangan menuduh tanpa bukti. Mendengar itu petugas Bo pun harus diam dan pergi. Di kediaman Gubernur Yu, para pelayan melapor pada Nyonya Yu bahwa ada yang menempel selembaran gambar. Lalu Nyonya Yu pun melihatnya. Ternyata gambar itu adalah gambar si rubah hijau. Dan di scene berikutnya Sulin datang menemui Jen di rumahnya. Kedatangan Sulin ke sana sepertinya karena ia merasa curiga pada Jen. Dan ketika sedang mengobrol, Jen pun curhat kepada Sulin kalau dia dijodohkan oleh orang tuanya. Ia akan menikah dengan keluarga terhormat yang akan membawa kebaikan pada karir ayahnya. Dan Jen berharap ia bisa menjadi seperti Sulin dan Li Mubai. Ia mengatakan bisa hidup jadi diri sendiri dan menikah dengan orang yang kita cintai adalah kebahagiaan yang sejati. Dan saat malam hari, terlihat ada dua orang yang sedang memata-matai rumah Gubernur Yu. Setelah itu mereka berdua pun pulang. Namun ketika mereka sampai di rumah, ternyata ada petugas Bo yang sedang memata-matai rumah mereka. Petugas Bo langsung diringkus. Akan tetapi keesokan harinya ternyata petugas Bo dan kedua orang itu malah makan bersama. Lantas petugas Bo pun menanyakan alasan mereka memata-matai rumah Gubernur Yu. Orang itu menjawab, ia adalah anggota keamanan dari wilayah Kensu. Ia menjelaskan maksud kedatangannya karena ia mendengar kabar kalau rubah hijau bersembunyi di rumah Gubernur Yu. Ternyata si anggota keamanan itu punya dendam dengan rubah hijau karena telah membunuh istrinya. Ia berencana untuk menangkapnya. Dan ketika mereka sedang makan, tiba-tiba ada yang melemparkan panah. Ternyata panah itu berisi pesan yang isinya, kita selesaikan masalah ini tengah malam nanti di Bukit Kuning. Kemudian di scene lain terlihat Li Mubai yang telah tiba di rumah Tuanti. Kemudian Sulin bercerita kepada Li Mubai kalau ada yang tidak beres dengan rumah Gubernur Yu. Sulin menemukan selembaran gambar rubah hijau di sana. Mendengar itu Li Mubai kaget dan tidak menyangka kalau ternyata si rubah hijau bersembunyi di Beijing. Singkat cerita, malam pun tiba. Si anggota keamanan terlihat sedang menunggu kehadiran si rubah hijau. Dan akhirnya orang yang mereka tunggu datang juga. Dan ternyata rubah hijau adalah si ibu-ibu pelayan yang tinggal di rumah Gubernur Yu. Tanpa banyak bicara, mereka pun langsung bertarung. Dan di saat bertarung sang petugas keamanan yang skillnya pas-pasan, akhirnya kena totok si rubah hijau dan ia pun tak bisa bergerak. Kemudian ketika duel hampir dimenangkan oleh si rubah hijau, tiba-tiba datang Li Mubai. Li Mubai bilang ia akan melenyapkan si rubah hijau karena telah mencuri kitab perguruannya dan juga meracuni gurunya hingga tewas. Lalu akhirnya mereka berdua pun bertarung. Terlihat rubah hijau belum bisa menandingi kehebatan Li Mubai dan si rubah hijau pun kalah. Di saat Li Mubai akan menebasnya, tiba-tiba datang seseorang yang menggunakan pedang Green Destiny ini. Dia adalah si pencuri pedang yang ternyata adalah murid dari si rubah hijau. Pada akhirnya, Li Mubai bertarung dengan si pencuri itu dan si rubah hijau bertarung dengan si anggota keamanan. Saat bertarung, Li Mubai kaget melihat si pencuri itu bisa menggunakan jurus Suan Piu yang bahkan rubah hijau tidak bisa melakukannya. Lalu Li Mubai bertanya dari mana kau mempelajari jurus itu, tapi si pencuri pun tidak menjawabnya dan melanjutkan pertarungannya. Di scene lainnya terlihat rubah hijau berhasil mengalahkan si anggota keamanan dan setelah mengalahkannya mereka berdua pun kabur. Terlihat si anggota keamanan tewas dengan senjata yang menancap di kepalanya. Keesokan harinya, Tuanti bilang hal ini tidak bisa dibiarkan karena sudah memakan korban. Saat malam hari tiba-tiba si pencuri pun datang lagi. Sepertinya si pencuri ingin mengembalikan pedang Green Destiny ini yang ia curi. Saat tiba di rumah Tuanti, dia malah ketemu dengan Li Mubai. Dan Li Mubai pun langsung mengambil pedang Green Destiny ini. Si pencuri berusaha kabur, tapi Li Mubai pun mengejarnya.
Kemudian Limubai berkata kalau si pencuri sebenarnya punya bakat, namun dia belum bisa memahami arti dari kitab Budan. Limubai bilang jika ingin memahaminya kau harus mempunyai guru yang bisa memahaminya. Tapi si pencuri mengabaikan omongan Limubai dan mereka pun bertarung. Tapi setelah itu terlihat Limubai sengaja membiarkan si pencuri kabur dan tidak mengejarnya. Selanjutnya si pencuri pun sampai di rumah dan membuka penutup wajahnya. Ternyata si pencuri itu adalah Chen Yu, putri dari Gubernur Yu. Saat ia melihat rubah hijau yang berstatus buronan masih berada di rumahnya, ia marah pada rubah hijau karena bisa membawa masalah pada keluarganya. Lalu rubah hijau pun membujuk Chen ikut bersamanya untuk hidup menjadi pendekar. Namun Chen menolaknya karena ia tidak ingin menjadi buronan seperti rubah hijau. Lalu rubah hijau pun pergi dan mengatakan kalau Chen bakal mendapatkan banyak rintangan nantinya. Kemudian terlihat Limubai sedang berlatih dengan pedang Green Destiny ini. Ia bilang pada Sulin akan memakainya sekali lagi untuk misi terakhirnya, yaitu membunuh rubah hijau. Kemudian Limubai bertanya kenapa Sulin tidak memberitahukan tentang Jianyu. Dan Limubai bilang Jianyu membutuhkan arahan dan latihan. Namun Sulin beranggapan bahwa masalahnya akan segera selesai karena dia anak pejabat dan akan segera menikah. Akan tetapi Limubai takut kalau Jen akan tersesat jika dia tidak mendapatkan bimbingan. Dan saat sedang melamun ternyata ada yang masuk ke kamar Chen. Orang itu bernama Lau. Lau masuk dan langsung memeluk Chen. Lau mengajak Chen untuk tinggal dengannya di gurun. Cerita pun kembali di masa lalu. Di saat Jen dan ibunya melakukan perjalanan di gurun, tiba-tiba rombongan Jen dihadang oleh para perompak. Ternyata pemimpin perompak itu adalah Lau. Lau menginstruksikan pada pasukannya untuk tidak menyerang anak-anak dan perempuan. Kemudian Lau menghampiri Jen dan mengambil sisir milik Jen. Dan Jen yang tidak terima pun akhirnya mengejar Lau. Mereka pun terus kejar-kejaran hingga membawa mereka ke tempat yang jauh. Di sana Jen meminta Lau untuk mengembalikan sisirnya. Namun Lau tidak memberikannya dan mereka pun terlibat perkelahian yang membuat Jen akhirnya pingsan. Lalu ketika sadar, ternyata Jen sudah berada di tempat persembunyian Lau. Lau pun memberinya makan. Jen yang kelaparan dengan lahap langsung memakannya. Sehabis makan, Jen yang sudah punya tenaga diam-diam memukul Lau yang sedang membakar ayam. Dan akhirnya Jen pun pergi dari tempat itu. Dan Jen yang sudah berjalan jauh tapi tidak menemukan apa-apa karena sudah kelelahan. Akhirnya Jen pun pingsan. Dan ketika sadar, Jen sudah berada di tempat Lau lagi. Selama mereka bersama, Lau memperlakukan Jen dengan baik. Ia memberinya makan, minum, dan air bersih untuk mandi. Karena perlakuan baik Lau, akhirnya timbullah perasaan di antara mereka berdua. Dan setelah beberapa waktu mereka tinggal bersama, pada akhirnya Lau pun menyuruh Jen untuk pulang. Lau berkata ia tidak mau membawa lari anak perempuan orang. Dia ingin diakui dan direstui oleh orang tua Jen. Lalu Lau bercerita tentang cerita legenda bahwa siapapun yang berani meloncat dari atas gunung, semua permintaannya akan dikabulkan oleh Tuhan. Mereka pun berjanji untuk saling bertemu lagi suatu saat nanti. Lalu Sin pun kembali ke masa kini. Lau datang karena ia tidak bisa melihat Jen menikah dengan orang lain. Lau membujuk Jen untuk pergi bersamanya, tapi Jen menolak ajakan Lau. Ia meminta Lau pergi dan tidak menemuinya lagi. Dengan rasa kecewa, pada akhirnya Lau pun pergi dari sana. Dan akhirnya tiba saatnya di hari pernikahan Jen. Semua warga pun terlihat menyambutnya. Tapi di saat yang bersamaan ternyata Lau datang dan membuat kekacauan. Ia mencoba menggagalkan pernikahan Jen, tapi petugas keamanan berhasil menghalaunya. Karena banyaknya petugas keamanan, pada akhirnya Lau pun pergi. Dan di saat melarikan diri, Lau malah dicegat oleh Limubai dan Sulin. Lalu mereka berdua pun menginterogasi Lau. Kemudian Lau menceritakan tentang hubungannya dengan Jen yang intinya mereka berdua saling mencintai. Limubai yang merasa kasihan pada Lau akhirnya menyuruh Lau untuk pergi ke Gunung Udan. Saat malam hari ternyata pedang Green Destiny ini hilang lagi. Kemudian petugas Bo memberikan kabar kalau Jen pun kabur. Dan petugas Bo pun bilang kalau Gubernur Yu meminta Limubai untuk mencari putrinya. Dan di scene lain, Jen yang membawa pedang tiba-tiba didatangi oleh dua orang pendekar. Pendekar itu menanyakan kemana tujuan Jen, tapi Jen menjawabnya dengan jawaban ia akan pergi kemana saja asalkan ada keributan. Mendengar itu pun si pendekar kesal dan berencana mengajak Jen berduel. Tapi sebelum berduel, tiba-tiba Jen langsung menebas senjata milik si pendekar itu dengan pedang Green Destiny. Dan seketika senjata milik si pendekar pun patah seketika. Melihat itu pun si pendekar kaget karena tidak menyangka Jen memiliki pedang Green Destiny. Scene pun berpindah. Terlihat Limubai dan Sulin yang sedang beristirahat dengan melakukan perjalanan untuk mencari Jen.
Dan di tempat lain Jen yang sudah menunggu makanan disamperin sama pendekar tadi dan segerombolannya. Melihat sikap Jen yang sombong, para pendekar itu pun lantas mengajak Jen untuk mengadu ilmu. Perkelahian pun terjadi. Akan tetapi terlihat Jen dengan mudah dapat mengalahkan pendekar-pendekar itu. Selanjutnya Limu Bai dan Sulin bertemu dengan para pendekar yang tadi dihajar oleh si Jen. Mereka semua bercerita kejadian tadi pada Limu Bai dan Sulin. Kemudian terlihat Sulin tiba di rumahnya. Dia memberitahukan pembantunya kalau Limu Bai akan menginap di sini dan menyuruh pembantunya untuk menyiapkan kamar untuk Limu Bai. Di saat Sulin melihat keluar, Sulin terkejut karena sudah ada Jen di depan rumahnya. Kemudian Jen memeluk Sulin dan bercerita kalau ia telah banyak membuat masalah di dunia persilatan. Sulin pun memberikan nasihat pada Jen untuk kembali pada keluarganya. Namun dia menolaknya dan menuduh Sulin telah bersekongkol untuk menjebaknya. Sulin pun tidak terima dengan tuduhan Jen. Dia menjelaskan pada Jen kalau ia hanya memberikan solusi terbaik yang akan membuat kedamaian. Dan Jen yang tidak mau mendengar Sulin akhirnya memutuskan meninggalkan Sulin. Sebelum pergi, Sulin mengatakan pada Jen untuk mengembalikan pedang Green Destiny. Akan tetapi Jen malah berniat kabur dan Sulin pun mengejarnya. Kemudian Sulin menyuruh pembantunya untuk menutup pintu dan mengajak Jen berduel. Dan mereka berdua pun saling bertarung. Terlihat Sulin beberapa kali mengganti senjata karena senjatanya tidak bisa menghadapi pedang Green Destiny. Meski demikian, Sulin masih tetap mampu mengungguli Jen. Dia hanya menodongkan pedangnya di leher Jen karena tidak ingin membunuhnya. Dan ia menyuruh Jen untuk mengembalikan pedang Green Destiny. Akan tetapi bukannya mengembalikan pedang, Jen malah menyayat lengan Sulin. Dan saat Jen ingin menyerang Sulin lagi, kemudian datanglah Limu Bai lalu Jen pun kabur. Kemudian terlihat Limu Bai juga mengejarnya. Mereka pada akhirnya berduel di hutan. Dan singkatnya Limu Bai berhasil mengambil pedang Grand Destiny dari tangannya Jen. Lalu ia membuang pedang itu ke air terjun karena Jen tidak pantas untuk memilikinya. Jen yang tidak rela pedang itu dibuang pada akhirnya melompat ke air terjun untuk mengambil pedang itu. Saat itu terlihat ia diselamatkan oleh Rubah Hijau yang membawa Jen ke tempat persembunyiannya. Di sanalah Rubah Hijau mengajak Jen untuk ikut bersamanya menjalani kehidupan yang bebas. Kemudian ia menyuruh Jen untuk beristirahat. Ketika Rubah Hijau sedang pergi, tiba-tiba Limu Bai pun datang menemui Jen. Jen yang terlihat lemas jatuh di pelukan Limu Bai. Ternyata dia sudah lemas karena sudah dibius oleh si Rubah Hijau. Limu Bai pun membantu Jen untuk menghilangkan obat bius yang berada di dalam tubuh Jen. Dan seketika sedang mengobati Jen, Sulin dan petugas bot telah sampai di tempat persembunyian Rubah Hijau dan menemukan tempat itu karena membutuhkan Rubah Hijau. Dan tiba-tiba si Rubah Hijau pun datang menyerang mereka dengan jarum-jarumnya. Tidak lama kemudian Limu Bai pun berhasil mengalahkan si Rubah Hijau dengan pedangnya. Namun ternyata serangan jarum beracun milik Rubah Hijau pun juga berhasil mengenai Limu Bai. Dan setelah mendapatkan tusukan, si Rubah Hijau pun sekarat. Mengetahui itu, Sulin menanyakan jenis racun yang digunakan oleh si Rubah Hijau. Akan tetapi si Rubah Hijau pun sudah terlebih dahulu tewas dan tidak menjawab pertanyaan Sulin. Lalu di tengah kegelisahan Sulin, tiba-tiba Jen menjawab racun yang digunakan Rubah Hijau adalah yin ungu. Lalu Jen pun berkata ia bisa membuat obat penawarnya karena Rubah Hijau telah mengajarinya. Akan tetapi dibutuhkan waktu untuk menemukan bahan dari ramuan itu. Sementara Limu Bai hanya memiliki waktu 2 jam sebelum racun itu membunuhnya. Dan Jen pun langsung bergegas pergi mencari obat itu. Waktu pun terus berlalu tapi Jen belum juga datang. Limu Bai yang sudah tidak kuat menahan racun pada akhirnya terjatuh di pangkuan Sulin. Di saat-saat berakhirnya, Limu Bai pun berkata Sulinlah dirinya tidak pernah merasa kesepian. Kemudian Limu Bai pun menghembuskan napas terakhirnya. Sulin hanya bisa menangis mendengar ucapan terakhir Limu Bai. Dan kemudian terlihat Jen yang membawa obat ramuan terkejut melihat Limu Bai yang sudah meninggal. Ia pun pasrah jika Sulin mau membunuhnya. Akan tetapi Sulin malah menyuruh Jen untuk menemukan Law di Gunung Wudan. Sulin berpesan pada Jen bahwa apapun yang telah terjadi Jen harus bisa jaga diri sendiri. Dan di akhir cerita Jen Yu pun menemui Law di Gunung Wudan. Dan kemudian mengingatkan Law tentang cerita legenda yang ia percayai dulu. Jen menyuruh Law untuk membuat permintaan. Law meminta agar ia bisa hidup bersama lagi dengan Jen di gurun.
Lalu Jen pun melompat dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan film selanjutnya adalah kelanjutan dari film ini. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, urang dari ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.